Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Per hari ini saya mulai masuk ke kelas teknik optimasi ya. Ini saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh fasilitator sebelumnya, Pak Arif ya. Hari ini kita akan memasuki satu topik yang sebenarnya sudah banyak diketahui, namun kita lebih penekanan kepada pemanfaatannya ya. Kalau kemarin beberapa pertemuan sebelumnya lebih fokus untuk mempelajari bagaimana mekanisme atau tahapan perhitungan ya algoritma genetika atau genetic algorithm. Nah, untuk hari ini kita lebih banyak diskusi untuk implementasinya ya atau pemanfaatan algoritma genetika ini di kasus-kasus industri pertanian ya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal ya yang mungkin sifatnya cukup generik gitu ya. Namun nanti kita bisa buka diskusi supaya bisa lebih interaktif begitu ya. Dan mungkin nanti di praktikum nanti akan saya sampaikan satu tugas begitu ya atau satu exercise terkait dengan mempelajari satu kasus begitu ya, satu kasus yang menunjukkan bagaimana kekuatan genetik algoritma dalam menyelesaikan masalah begitu ya. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama ya, dalam pertemuan sebelumnya juga telah disampaikan pastinya oleh Pak Arif gitu ya, bagaimana kemudian fungsi genetik algoritma ini untuk menyelesaikan masalah begitu ya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa yang namanya pendekatan engineering gitu ya, khususnya untuk teknologi industri gitu, fokus yang perlu kita kuatkan itu adalah ada beberapa hal ya. Yang paling umum, yang pertama adalah optimasi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah betul-betul meningkatkan efisiensi dan efektivitas begitu ya. Nah, dua hal ini sangat terkait erat gitu ya, tentunya dengan metode-metode yang dari mulai yang sederhana gitu ya, yang kemudian mungkin posisinya di menengah gitu ya, dan mungkin ada satu level yang lebih tinggi ya, yang mungkin kita menyebutnya sophisticated gitu ya, agak sedikit rumit begitu ya, untuk menghasilkan kerja-kerja yang betul-betul optimal begitu ya, atau yang betul-betul menghasilkan kegiatan yang efisien ya. Ini tujuan kita begitu dalam apa mempelajari pendekatan teknologi industri begitu ya. Nah, salah satu yang sudah disampaikan atau sudah diajarkan kemarin adalah dengan pendekatan genetik algorithm gitu ya. Oke, saya ingin tanya dulu begitu ya, sebelum kita lanjut bagaimana implementasi GA ini begitu ya. Yang kalian tahu genetik algorithm itu termasuk dalam klasifikasinya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Apakah dia termasuk heuristik atau dia meta heuristik atau dia apa begitu klasifikasinya? Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke implementasi? Oke, volunteer, silakan. Ada? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, kalau gitu saya pilih deh ya. Eka Safitri ya, ada nggak? Halo? Ada. Oke, Mbak Eka gimana Mbak? Pendapat Mbak Eka? Kalau kita bicara tentang genetic algorithm itu secara umum masuk klasifikasinya di mana? Halo? Ini
hilang ya? Nggak tahu, Pak. Oh, aduh, nggak tahu ya, gimana kok nggak tahu. Baik, yang lain. Eka Safety, nggak apa-apa, jujur ya, nggak tahu. Oke ya. Siapa ya? Eh, yang cowok deh, yang cowok. Nih, Rahmat Hidayat. Nah, ada nggak nih? Aktif nggak nih? Ada? Halo, Rahmat Hidayat? Bapak boleh jawab? Boleh silakan nih Mbak Dina. Ini Rahmat Hidayat belum jawab, udah dibalas. Oh, silakan Mbak Dina. Ada Gimana Mbak Dina? E- Eka, Pak. Oh, Eka. Tadi kok munculnya di saya Dina Sabrina. Sebentar, sebentar. Oke, silakan Mbak Eka. Heuristik bener lah, Pak. Oke ya. Ya, kita tampung dulu ya. Oke. Yang lain ada pendapatnya? Silakan. Tadi siapa tadi? Rahmat Hidayat tadi. Mana nih Rahmat Hidayat ini? Halo. Ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya keluarkan saja. Oke. Yang lain? Eh Bintang Saputra. Mas Bintang, ada nggak nih? Ada Pak, Oke, Mas Bintang. Gimana Mas pendapatnya Mas? lebih ke apa? Meta heuristik ya Pak, Meta heuristik ya. Oke. produksi permasalahan produksi. Ya, ya, ya. Makasih Mas. Yang lain? Siapa ya? Eh Majid, Majid nih, mana Majid nih? Ayo Majid. Ya Pak, Ya. eh, Gimana Majid? masih bingung sih Pak. Bisa bingung ya. Oke, oke, oke. Masih bingung. Eh Kresna, Kresna, gimana Kresna? Ya silakan. Mana nih Kresna nih? Nggak ada.
Waduh. Kresna nggak ada? Masuk tapi orangnya nggak ada ya? Bentar. Hilang ya? Saya keluarkan aja. Kalau nggak ada suaranya saya keluarkan. Sebentar ya. Oke. Muhammad Aldi Sofyan, silakan. Gimana pendapatnya? Ya, Pak. Ya, silakan. Kebetulan sih egoistik Pak. Apa? Apa, Pak? Tunggu. Heuristik gitu. Oh, heuristik ya. Heuristik. Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, yang lain silahkan. Rahmat Bagus. Wah, ini. Tadi Rahmat Hidayat, sekarang Rahmat Bagus. Silahkan, Mas. Adakah orangnya? Ada, Pak. Oke, silahkan. Gimana pendapatnya? Maaf, Pak, baru masuk, Pak. Oh iya. Bukannya dari tadi. Nah, jadi untuk genetik algoritma kan sudah dipelajari kemarin ya, berapa hari itu belakang, berapa pekan ya, sekitar 3 pekan yang belakang ya. Nah, untuk klasifikasinya sebenarnya posisinya genetik algoritma itu ada di mana? Dia klasifikasinya termasuk ke mana? Dalam teknik optimasi ya, kan ada beberapa jenis tipe teknik optimasi ya. Nah, genetik algoritma itu termasuk klasifikasinya di mana? Perancangannya, Pak. Betul. Belum ada ide ya? Belum ada ide. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nanti silahkan dibuka kembali catatannya ya. Namun yang pasti kalau kita melihat apa namanya teknik optimasi gitu yang kita ketahui sebenarnya ada dua pertama ya klasifikasinya. Yang pertama adalah yang sifatnya konvensional ya. Konvensional itu biasanya didekatkan pada yang pendekatannya mathematical base ya. Mathematical base itu mungkin kalian dulu pernah belajar waktu riset operasi. Ya, riset operasi ada yang pendekatannya linear ya, ada yang pendekatannya non linear. Pendekatan linear itu biasanya dikenal dengan linear programming ya. Mungkin kalian sangat familiar dengan itu. Ada simplex ya, ada double simplex kan begitu ya. Kemudian ada graphical approach ya, pendekatan dengan grafik dan seterusnya. Itu disebut dengan linear programming. Kemudian pendekatan yang kedua berbasis tadi ya, pendekatan matematika atau mathematical based approach ya. Itu ada yang dikenal dengan non linear programming ya, atau NLP. NLP ini juga nanti anaknya banyak sekali, macam-macam di bawahnya ya, detailnya banyak sekali. Toolsnya juga beragam, tergantung dari kebutuhannya ya, akan digunakan seperti apa. Karena bentuknya tidak linear ya, maksudnya tidak linear itu kalau diplot dalam satu grafik ya, itu prediction grafnya itu tidak dalam satu bentuk, satu mengarah pada satu garis lurus begitu ya, tetapi dia lebih ke ke kurva ya. Kurvanya macam-macam ya, bisa dia kuadratik begitu ya, polinomial dan sebagainya ya. Itu pendekatan konvensional. Sayangnya begitu ya, problem yang sering ditemui dalam kasus industri ya, ini sejarahnya ya, itu tidak semuanya bersifat linear ya.
Tidak semuanya bersifat linear. Artinya ada yang kuadratik, ada yang polinomial, ya, ada yang mungkin bahasa umumnya dia tidak berpola begitu ya, tidak berpola. Artinya dia sangat scatter sekali datanya. Nah, oleh karena itu perlu ada pendekatan-pendekatan lain ya yang sedikit lebih canggih gitu ya. Namun dapat memberikan informasi atau perhitungan yang relatif lebih optimal dibandingkan dengan pendekatan yang konvensional tadi ya. Nah, jadi karena konvensional tadi ini tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah, apalagi kalau misalnya data yang diperoleh banyak begitu ya, constraint-nya banyak begitu ya. Dengan pendekatan konvensional itu sangat sulit sekali dilakukan. Ya, mungkin kalian masih ingat waktu dulu mengerjakan kasus simplex begitu ya. Kalau constraint-nya cuma 2 3 is okay, kita hitung di atas kertas itu masih mudah ya, masih bisa kita lakukan. Tapi kalau constraint-nya sampai 1000 begitu ya. Kemudian variabelnya sampai 1000. Gimana kita ngitungnya? Itu bisa lama sekali begitu ya. Oleh karena itu perlu ada pendekatan lain begitu ya yang bisa digunakan dengan mudah, dengan cepat begitu ya. Kita dapat menyelesaikan kasus optimasi, tetapi dengan effort yang minim gitu ya, dengan harga yang murah, kemudian cara yang simple, yang relatif mudah dilakukan begitu ya. Tetapi nilai optimal itu cukup baik nilainya. Nah, kemudian para peneliti ya, para ahli matematika, para ahli sistem waktu itu mencoba untuk mengembangkan banyak pendekatan begitu ya. Nah, pendekatan ini dikenal non konvensional gitu ya. Non konvensional kenapa disebut non konvensional? Karena pendekatannya banyak menggunakan pendekatan yang tidak matematis ya, tidak matematis. Kemudian dikembangkanlah ada 2 begitu ya. Ada yang namanya heuristik dan ada yang namanya meta heuristik gitu ya. Nah, untuk yang heuristik itu sebenarnya pendekatan sama-sama mirip ya, sama-sama pendekatan yang setipe begitu ya. Namun bedanya adalah kalau yang bersifat heuristik itu menggunakan variabel atau goal parameternya sifatnya dependent ya. Dia dependent atau ditentukan gitu ya. Sementara kalau yang meta heuristik begitu ya, namanya juga meta gitu ya. Dia semi heuristik gitu ya, tengah-tengah, sesuatu yang nggak jelas begitu ya. Nah, karena itu yang meta heuristik ini lebih banyak menggunakan goal parameter atau constraint-nya dia sifatnya independen, dia bebas. Artinya dia tidak meskipun ada aturannya di dalam begitu ya, ada aturan-aturan yang mengikat begitu ya, kemudian ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan sesuai dengan studi kasusnya begitu ya. Tetapi untuk parameter goal-nya dia relatif atau variabel yang utama begitu ya, dia tidak sifatnya tidak dependen, tetapi dia lebih independen. Nah, para peneliti, para ahli waktu itu mengembangkan gitu ya meta heuristik ini karena sama sekali blank begitu ya, metodenya belum ada metode yang bisa digunakan gitu ya, maka mereka menggunakan pendekatan natural ya. Sebagian orang menyebutnya yang meta heuristik ini disebut sebagai nature approach ya, jadi pendekatan alam gitu ya, pendekatan alam. Karena itu beberapa algoritma yang digunakan untuk memecahkan optimasi ini menggunakan pendekatan natural gitu ya, pendekatan alam. Contoh seperti yang kita lakukan adalah genetic algorithm. Namanya genetic algorithm ya, jadi yang digunakan untuk mencari titik optimasi itu menggunakan algoritma genetika ya. Sebagaimana kita ketahui, genetika ini ada 2 kromosom ya, kemudian dikawinkan, kemudian dia punya filial gitu ya. Kemudian filialnya nanti bisa dikawinkan lagi gitu ya, sampai terus beranak bercucu gitu ya, sampai di bawah terus filialnya sampai berapa, filialnya pangkat berapa gitu ya, sampai 1, 2, 3 seterusnya begitu ya, sampai akhirnya kemudian nanti didapatkan filial yang the best ya, yang terbaik gitu ya. Nah, ini baru satu contoh. Kemudian ada juga yang dikenal dengan N colony ya. N colony juga begitu. Dia mengambil metodenya menggunakan pendekatan bagaimana si semut ini gitu ya membentuk suatu koloni gitu ya. Koloni semut ini kan tidak serta-merta mereka bisa terbentuk begitu ya, tapi mereka mencari satu sumber makanan yang cukup buat mereka gitu ya. Nah, ini belajar dari alam seperti itu ya, ada N colony, kemudian ada genetic algorithm, kemudian ada yang namanya tabu search ya. Tabu search itu seperti orang buta
ya. Orang buta mencari jalan gitu ya. Kalau dia menuju satu titik tertentu, maka itu adalah satu yang optimal gitu ya. Jadi ibaratnya kita mata tertutup gitu ya, dan kita harus menuju satu titik tujuan gitu ya. Di mana satu titik tujuan itu adalah sesuatu yang optimal gitu ya. Nah, ini banyak sekali metode sebenarnya yang dikembangkan ya. Ada bee algorithm ya, bagaimana si lebah ini menemukan madu ya sampai dikumpulkan begitu. Ini ada banyak sekali pendekatannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak hanya terpusat pada GA saja ya, genetic algorithm, tapi banyak sebenarnya. Dan hasilnya juga berbeda-beda ya. Kenapa? Karena memang namanya juga metaheuristik ya. Namanya metaheuristik. Jadi karena sifatnya independen, maka yang dilakukan adalah dia tidak exact ya. Kalau pendekatan konvensional tadi seperti simplex, double simplex, kemudian ada graphical approach begitu ya, itu hasilnya exact gitu ya. Ada satu titik, ada 10 titik gitu ya, kemungkinan yang optimal gitu ya. Kita evaluasi, nanti ada satu titik yang paling optimal gitu ya. Nah, itu sudah exact, tidak ada titik lain yang kemudian lebih optimal. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan metaheuristik gitu ya, seperti GA gitu ya, maka ini tergantung dari pengulangan, uji coba, trial and error ya, atau kemudian kita sebutnya sebagai iterasi ya. Kalau kita tetapkan 5 kali iterasinya, dicari yang paling baik ya hasilnya, berarti itu yang terbaik, itu yang paling optimal. Tetapi boleh jadi kalau kita hanya 5 titik saja yang kita lakukan iterasinya atau pengulangan perhitungannya, itu boleh jadi titik optimasi yang optimal yang sifatnya semu ya. Ya, oleh karena itu kita menyebutnya sebagai pseudo optimize ya. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh sebagian banyak peneliti. Nah, oleh karena itu jika kita ingin mendapatkan titik yang paling optimal gitu ya, maka kita harus memperbanyak iterasinya ya, jangan cuma 5, 10 gitu ya. Bahkan beberapa penelitian ya, kalau kalian coba cek gitu ya, iterasinya ada yang sampai 1000 gitu ya, sampai 2000, bahkan ada yang sampai ratusan ribu gitu ya, untuk menghindari adanya pseudo optimize ya. Jadi untuk menghindari titik optimasi yang paling optimal, yang paling semu, itu kita mencari seperti itu. Nah, cukup jelas ya, cukup clear ya. Jadi posisi kita adalah di metaheuristik ya, atau sebagian orang menyebutnya sebagai natural approach ya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke bentuk aplikasinya ya. Yang akan saya sampaikan adalah beberapa yang paling umum digunakan ya, paling umum digunakan. Jadi sebenarnya banyak sekali, cukup luas penggunaannya, dan ini tidak hanya di industri pertanian ya, general industry, kemudian berbagai industri yang sifatnya non agriculture pun banyak menggunakan GA ya. Bahkan beberapa kegiatan yang sifatnya tidak industri ya, yang sifatnya sosial, kemudian akademik dan sebagainya, itu juga banyak yang menggunakan atau pemilihan pendekatan-pendekatan yang menggunakan genetic algorithm ya. Baik, yang pertama ya, yang paling banyak digunakan gitu ya, GA itu digunakan untuk melakukan optimasi penjadwalan ya, jadwal apa sih? Jadwal apa yang dioptimasi? Banyak sekali ya. Satu, yang paling umum digunakan adalah production scheduling ya, jadwal produksi. Itu paling pusing ya, paling membuat jadwal produksi itu paling riuh ya. Kenapa? Karena constraint-nya sangat banyak gitu ya. Kemudian variabelnya juga banyak sekali. Kalau satu perusahaan yang hanya memiliki produk sedikit, itu mungkin relatif mudah. Tetapi kalau ada satu perusahaan yang memiliki produk yang cukup banyak gitu ya, itu akan sangat sulit sekali untuk mengatur jadwal. Ya, contoh misalnya yang multi produk itu seperti Unilever misalnya begitu ya, yang misalnya division food ya, misalnya yang khusus untuk makanan gitu ya. Boleh jadi itu banyak sekali produknya ya, dari mulai es krim ya, kecap ya, dan berbagai dan teman-temannya begitu ya. Itu untuk produknya, belum lagi untuk raw materialnya ya, SKU-nya, SKU raw material. Ada mungkin ribuan gitu ya, atau bahkan mungkin puluhan ribuan material yang kemudian harus dikelola untuk disesuaikan dengan jadwal produksi ya. Kemudian
Jadwal apa lagi? Jadwal pengiriman ya, tapi ini nanti berikutnya. Yang paling umum adalah production scheduling. Kemudian yang kedua, logistic scheduling ya. Logistic scheduling itu untuk kapan kita melakukan stok opnam, kapan kita melakukan pengiriman begitu ya, kapan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan penjadwalan perawatan ya atau maintenance ya. Ini juga penting ya. Kenapa? Di perusahaan itu harapannya ya yang pemilik modal itu tidak menginginkan adanya mesin yang shutdown ya atau berhenti ya atau terminate ya. Artinya semua mesin harus berjalan normal. Supaya apa? Supaya investasinya bernilai. Dia tidak mengalami kerugian. Ya oleh karena itu penjadwalan untuk maintenance itu penting gitu ya. Nanti di peralatan industri pertanian ada satu topik khusus ya yang kemudian akan melakukan mendiskusikan bagaimana caranya melakukan penjadwalan gitu ya. Tapi itu sifatnya teorinya sederhana begitu ya, konvensional sekali. Sekarang sudah mulai dikembangkan melalui pendekatan optimasi ya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama ya, scheduling optimization ya. Nah, banyak sekali contohnya ya. Bahkan di beberapa perkebunan ya untuk penjadwalan penanaman itu sudah menggunakan GA ya, genetic algorithm. Mungkin di Indonesia saja yang masih sangat jarang menggunakan. Kenapa? Karena mungkin dianggap masih terlalu sulit ya, dan terlalu mungkin terlalu effortnya terlalu besar ya, sehingga memang seolah-olah menjadi sulit untuk dilakukan. Padahal tidak ya. Kalau toolsnya ada, softwarenya ada, kita hitung relatif lebih mudah dan sebenarnya waktunya relatif lebih singkat ya, daripada kita menghitung manual menggunakan pendekatan yang konvensional ya. Ini yang pertama ya. Dan yang kedua, yang paling umum digunakan GA itu digunakan dalam menyelesaikan problem distribusi ya, di mana orang distribusi menyebutnya sebagai kasus TSP ya atau TSP, Traveling Salesman Problem ya. Jadi terkadang perusahaan distribusi itu memiliki jadwal pengantaran yang bukan menggunakan point to point ya, tetapi kemudian dia istilahnya menggunakan pendekatan milk run ya. Milk run itu terinspirasi dari loper ini susu murni ya. Jadi dulu waktu zaman tahun 50-an gitu ya, di komplek-komplek elit di Amerika gitu ya, itu ada salah satu pengusaha gitu ya, atau banyak pengusaha sebenarnya, dia mengirimkan susu murni di pagi hari ya, susu di pagi hari. Karena dia tidak mungkin mengantar dari peternakan ke kompleks perumahan itu satu persatu gitu ya. Karena itu dia membawa satu krat ya yang isinya cukup banyak gitu ya. Sekitar 40, jadi kanan kiri kalau diisi ada sekitar 80-an gitu ya. Dia harus mengantar ke beberapa rumah gitu ya yang menjadi customernya. Nah, terkadang dia akan pusing gitu ya, atau bagaimana supaya lebih jalur yang terdekat ya, sehingga dia lebih murah biayanya dan nggak capek karena dia dulu menggunakan sepeda begitu ya, sehingga perlu dihitung gitu ya, saya harus mengirimkan sumber ini ke customer yang mana terlebih dahulu gitu ya, semacam rute gitu ya, perhitungan semacam rute seperti itu. Nah, ini cukup populer sekarang ya, cukup populer. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang kemudian ternyata biayanya terserap banyak di sini ya, terserap banyak di kasus distribusi. Karena dia harus bolak-balik begitu ya, banyak biaya yang terbuang ya, sudah berangkat jauh ternyata pulangnya armadanya kosong gitu ya, jadi tidak efektif dan tidak efisien ya, high cost dan sebagainya ya. Oleh karena itu banyak pendekatan yang dilakukan, dan salah satunya yang cukup populer untuk menyelesaikan problem pengiriman ini atau distribution problem ini adalah menggunakan GA ya, genetic algorithm ya. Jadi clue-nya adalah dicari jalur yang paling pendek ya, short part ya. Jadi paling pendek mana gitu ya. Tentunya kalau jalur pendek ini biasanya adalah low cost ya,
low cost atau biaya yang paling rendah. Walaupun belum tentu ya, jalur pendek belum tentu lebih rendah ya. Tetapi secara umum seperti itu. Oleh karena itu nanti perlu dievaluasi. Kemudian high value. Ya, high value. High value ini maksudnya adalah dalam kasus tertentu gitu ya, dengan pendekatan TSP dicari yang paling optimal, maka dia akan bisa mendapatkan nilai yang paling besar. Ya, kenapa? Di samping profitnya lebih besar, gitu ya, dia bisa memberikan kecepatan pengiriman. Ya, tentunya mutu dari barang yang dikirim menjadi lebih baik. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mengirim produk pertanian ya, atau semacam berbahan dasar material nabati ya, baik itu sifatnya food produk ataupun non food produk ya. Tentunya ada quality yang harus dipertimbangkan ya, seperti itu. Ini kedua yang paling umum digunakan ya. Yang ketiga yang paling banyak digunakan adalah melakukan optimasi dalam pengembangan desain rekayasa ya, atau engineering design optimization ya. Apa sih maksudnya engineering design itu ya? Nah, nanti pada saat kalian sudah dapat PPI kalau tidak salah ya. Kalau sudah dapat ataupun yang belum gitu ya, sebenarnya ada beberapa tahapan begitu ya dalam realisasi proyek ya. Dalam realisasi proyek ya. Setelah melakukan FS ya, feasibility study atau studi kelayakan, biasanya untuk mengevaluasi suatu proyek gitu ya, atau suatu kegiatan, maka di sana ada yang namanya engineering design ya, atau kemudian dalam bahasa tekniknya sering dikenal dengan detailed engineering design ya. Nah, dalam pemilihan engineering design ini itu biasanya pemilihannya adalah pemilihan teknologi ya, pemilihan teknologi. Contoh yang paling mudah ya, contoh yang paling mudah adalah misalnya kita ingin membangun sebuah industri minuman susu segar ya, susu murni segar. Ya, kembali lagi ke industri susu ya. Mungkin di sini agak asing ya, di sini lebih banyak ke industri CPO ya, refinery dan sebagainya. Nah, saya ingin mengambil satu kasus ya, susu segar ya. Nah, ini ada dua industri besar begitu ya. Ada dua teknologi yang cukup besar, cukup populer gitu ya dalam usaha susu ya. Yang pertama, susu ini dijual dalam bentuk segar ya, fresh milk ya. Kemudian yang kedua, ada yang dijual susu ini dalam bentuk powder ya, dalam bentuk powder bubuk ya, dalam bentuk bubuk. Nah, tinggal ini dua pemilihan teknologi ini tergantung kita kan begitu ya. Nah, pemilihan ini beda-beda gitu ya. Pemilihan ini tentu beda-beda, masing-masing punya keunggulan dan punya kekurangan ya, ada trade off di sana. Oleh karena itu kita sebagai investor harus memilih kan gitu ya, kita mau produk yang bubuk atau yang segar. Nah, untuk pemilihan ini biasanya juga bisa menggunakan genetic algorithm. Ini untuk secara general. Nah, kalau kita memilih gitu ya, memilih alat yang berbeda untuk satu tujuan gitu ya. Contoh misalnya sama-sama ingin memproduksi fresh milk ya, minuman susu segar begitu ya. Tapi ada dua alat nih ya, sama-sama menggunakan UHT ya, ultra high temperature ya. Tetapi ada dua teknologi ya. Ada satu miliknya perusahaan A gitu ya, yang dua milik perusahaan B gitu ya. Ini juga pasti ada trade off ya. Yang satu mungkin lebih murah tetapi mungkin maintenance-nya mahal gitu ya. Yang satu lebih mahal tetapi low maintenance misalnya begitu ya. Nah, ini ketika kita dihadapkan dua pilihan ini atau dihadapkan tiga pilihan ini ya, untuk memilih teknologi yang akan digunakan untuk memproduksi susu segar ini, itu bisa menggunakan GA ya, genetic algorithm ya. Tergantung dari informasi yang kita dapatkan ya. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yang cukup ramai sekarang gitu ya, tapi di Indonesia belum sih. Di beberapa negara ya, negara maju ya, yang concern terhadap aktivitas pertanian, mereka fokus terhadap kegiatan irigasi ya, atau pengairan lahan sawah mereka atau lahan pertanian mereka.
ya. Mereka biasanya menggunakan pendekatan GA untuk menentukan teknologi yang digunakan, begitu ya. Mungkin teknologinya banyak, gitu ya, dengan gravitasi, ya, dengan pumping misalnya, atau apa dan seterusnya, begitu ya. Pemilihan teknologi itu bisa menentukan hasil yang terbaik, ya. Kalau irigasinya baik, maka hasil kebunnya akan menjadi lebih baik. Kemudian mudah digunakan, ya, low cost peralatannya, ya, mudah di maintenance, mudah dioperasionalkan, begitu ya. Kemudian kalau ada yang rusak, suku cadangnya juga murah, gitu ya. Cheaper teknologi, beli teknologinya murah, gitu ya. Kemudian lebih bersahabat dengan lingkungan, gitu ya, dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan desain irigasi, ya. Nah, terakhir, ya, yang paling umum digunakan, ya, untuk GA ternyata di dunia marketing, ya, dunia marketing. Jadi marketing pun tidak semata-mata dia hitungannya hanya uang, gitu ya, tetapi ternyata beberapa pendekatan modern saat ini, ya, untuk menentukan strategi marketing itu banyak menggunakan pendekatan GA sekarang, ya. Dan beberapa kasus memberikan report, ya, dalam penelitiannya itu cukup akurat, ya, cukup akurat untuk marketing. Contoh misalnya memilih strategi yang terbaik, kemudian peningkatan profitnya sejauh mana, kemudian prediksi untuk best seller produk, ya, produk yang best seller, ya, ini untuk memprediksinya, dan seterusnya. Ini banyak penggunaan GA, ya. Nah, dari berbagai kasus yang sering muncul, begitu ya, ini sangat mudah ditemui, ya, dalam bentuk paper, dalam bentuk case study, begitu ya, dalam bentuk contemporary report, ya. Kasus-kasus tadi banyak, ya, yang ditemukan bagaimana GA cukup powerful dalam memberikan alternatif solusi yang terbaik, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Anda, ya? Selama ini mungkin kalau pernah berpikir GA bisa untuk apa, silahkan kalian nanti bisa berimajinasi, ya, bisa mengembangkan ide, ya. Ini bisa jadi topik penelitian, ya, yang cukup menarik, walaupun di TP belum ada yang berani kayaknya mengambil topik GA sampai sekarang, sepertinya belum ada yang berani karena mungkin dianggap terlalu sulit mungkin, ya. Tapi sebenarnya jika kalau memang tertarik ke GA, menarik sebenarnya, dan temuannya biasanya revolusioner, ya. Dan ini ada beberapa kampus yang berhasil menghasilkan algoritma yang cukup baik, ya, untuk menentukan titik optimalnya, dan itu bisa dijual, ya, bisa dipasarkan dan bisa dijual. Jadi saya kira silahkan nanti dikembangkan idenya, ya. Itu, ya, yang dapat saya sampaikan hari ini, beberapa kasus yang cukup populer, ya, yang digunakan di industri pertanian, dari mulai tadi penjadwalan gitu sampai ke marketing, ya. Itu adalah beberapa hal yang umum, gitu ya, melakukan. Nah, nanti di jam praktikum, ya, saya akan memberikan satu tugas. Silahkan kalian mencari satu jurnal, ya, satu jurnal yang kemudian membahas tentang penggunaan GA, ya, penggunaan GA. Nah, silahkan memilih, ya, topik yang tadi sudah saya sampaikan, gitu ya, atau jika ingin mendapatkan nilai yang lebih baik, cari penggunaan GA yang di luar dari topik yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kalau tadi ada marketing, ada irigasi, kemudian ada penjadwalan, ada TSP dan sebagainya, begitu ya. Nah, cari kasus penggunaan GA di luar topik itu, nanti kalian bahas, gitu ya. Nanti teknisnya nanti saya sampaikan di dashboard e-learning. Kemudian nanti kalian sampaikan dalam bentuk pemaparan, ya, dalam bentuk pemaparan PowerPoint, ya, yang menjelaskan bagaimana riset itu dilakukan dan hasilnya seperti apa, ya. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak, saya Ya, silakan. ingin bertanya. Boleh. Tadi kan disuruh mencari jurnal. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri boleh sama atau tidak, Pak? Oh, antar ini ya, antar siswa, iya, Pak, ya. antar mahasiswa. Saya sarankan berbeda, ya, karena nanti
kemungkinan besar nanti akan saya minta presentasi ya. Saya minta presentasi sehingga nanti bisa saling mengisi ya. Jadi ada satu kasus yang baru. Harapan saya setiap mahasiswa berbeda. Jadi nanti setiap mahasiswa ketika memaparkan paparannya bisa memberikan input untuk yang lainnya. Jadi kita lebih kaya ya kasus yang digunakan dalam konteks ini GA ya, dalam penyelesaian masalah. Gitu ya. Jadi kalau bisa berbeda. Silakan yang lain. Iya, Pak. Ya, yang lain kalau ada yang ditanyakan. Nanti teknisnya saya sampaikan di dashboard learning. Saya belum unggah perintahnya, jadi nanti silakan ditunggu aja. Yang lain, silakan. Kalau ada yang ditanyakan seputar pemanfaatan atau penggunaan atau aplikasi pendekatan GA dalam industri pertanian, silakan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Ferry Rahmadani. Ya. Jadi untuk GA ini Pak, itu secara umum tuh bedanya apa Pak dengan yang metode penugasan kalau tidak salah yang di teknik optimasi pada semester lalu Pak? Apakah satu golongan atau bagaimana Pak? Karena kalau dilihat dari fungsinya itu ada yang sama seperti itu Pak. Yang tahun kemarin yang mana ya perintahnya? Yang less cost Pak, metode less cost seperti itu. Oh, less cost, ya. Kalau list cost itu kan sebenarnya dia mencari yang paling rendah ya biayanya ya. Dan sebenarnya pendekatannya bisa macam-macam. Dia bisa pakai GA, dia bisa pakai N-colony, dia boleh bisa menggunakan Simplex juga boleh kalau sanggup menghitungnya. Jadi sebenarnya kalau GA itu dia lebih kepada metode ya, Dia lebih kepada metodologi, di mana metodologinya dia pendekatannya menggunakan tahapan yang tadi disebutkan sebagai pendekatannya natural ya. Jadi yang digunakan metode perhitungannya itu adalah metode-metode dua individu yang dikawinkan begitu ya, seperti itu. Goalnya macam-macam ya. Dia bisa mencari biaya terendah, bahkan dia bisa mix goal ya. Kalau dulu di konvensional dikenal ada mixed goal programming ya. Sebenarnya di GA juga bisa begitu ya, tetapi umumnya dia tidak linear ya, seperti itu. Jadi sebenarnya GA ini hanya metode, aplikasinya macam-macam begitu ya. Kalaupun nanti kita misalnya diimplementasikan dalam bentuk aplikasi gitu ya, itu mungkin juga bisa spesifik nanti ya, walaupun metodenya GA tetapi dalamnya mungkin bisa digunakan untuk yang lainnya ya, seperti itu. Jadi lebih kepada ke metode ya, metodologi. Baik Pak, terima kasih ya. Pak. Silahkan yang lain. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertemuan pagi ini saya kira cukup sekian. Diisi daftar hadirnya di Simari ya untuk kehadiran hari ini sudah saya siapkan di sana dan waktunya masih cukup panjang ya. Jadi nanti saya akan berikan tugas untuk menyiapkan materi presentasinya ya sebagai paperwork di rumah gitu ya, kaitannya dengan genetik algoritma. Terima kasih atas perhatiannya, kemudian atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.